Ada yang lebih sial dari seseorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tidak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa dengan lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti tidak gampang membuat orang lain tertawa. Apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon kamu bisa dipidanakan dan dianggap menghina setelah mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dipenjara hanya karena membawa lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Di atas pohon itu, orang tersebut mengumandangkan azan subuh. Tentu saja hal itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong-bondong mendatangi orang itu, berteriak menghujatnya. Bahkan ada yang ingin membunuhnya. "Dasar kafir, turun kamu!" Begitu kata orang-orang kampung berteriak marah. Beraninya kamu membuat penghinaan azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir. Tapi dengan tenang orang itu menjawab, "Loh, siapa yang kafir? Siapa yang aneh? Coba kalian pikir, saya azan subuh jam 4 di masjid. Tapi tak ada satupun dari kalian yang datang. Sekarang saya azan subuh jam 10, kalian berdatangkan ke sini. Coba kalian pikir, siapa yang gak taat? Siapa juga yang aneh? Siapa juga yang kafir? Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang lain hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Sekarang orang sepertinya senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, aku berpikir maka aku ada. Orang sekarang sepertinya bilang, aku bertengkar maka aku ada. Pertengkaran menjadi komedi, diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya juga seorang badut. Karena bapak saya badut, saya menjadi badut. Sekarang kan ngetren anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, ya anaknya pengen jadi presiden. Enggak deng, anaknya nyalon gubernur. Bahkan nih ya, ada yang menyalonkan jadi wali kota. Sudah deh, jangan ngomong lantur, nanti saya malah ditangkap. Dulu, kata bapak saya nih, jadi badut itu lumayan enak, penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak masih dianggap lucu. Lah, kalau sekarang pelawak saja kalah lucu sama politikus. Hai, aku nggak nyangka kamu akan datang. Silakan. Maaf ya berantakan. Sini, duduk sini. Kamu minum apa? Atau kamu makan? Sebentar ya. Kamu haus gak? Atau kamu lapar? Syukur deh, kebetulan saya nggak punya apa-apa. Tapi bisa pesen GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya.
Yang datang pacar saya loh. Jangan tersenyum ngejek gitu. Saya juga manusia, bisa falling in love dan punya pacar. Lihat deh, cantik sekali kan pacar saya. Namanya Raisa. Nama lengkapnya Raiso Bayar. Terima kasih kamu menemui saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya. Terima kasih ya. Kalau kamu terus ingat saya, kamu pasti kangen ya. Saya juga. Rindu itu berat, kamu akan kuat. Biar saya saja deh. Aku kira kamu sudah gak mau sama saya. Katanya kamu punya pacar baru. Lebih tampan, lebih kaya. Tapi percaya deh, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Sumpah I love you, I miss you. Aku boleh nggak peluk kamu? Boleh nggak sih aku cium kamu? Raisa, Raisa, Raisa. Ya, ternyata hanya hayalanku saja. Gak ada pacar. Saya ini baru jomblo. Coba kalian bayangkan, betapa sialnya saya. Sudah jadi badut, jomblo juga, benar-benar ambil. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar saya saja. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu mempunyai kejutan yang tidak saya duga. Kamu lihat penampilan saya, begitu keren dan pelendeh. Kini saya berpakaian bagus, tapi sebenarnya saya tetap seorang badut. Saya sama sekali tidak pernah memikirkan ini. Tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye di Batai. Menurut saya, penampilan saya itu biasa aja, sama sekali nggak lucu. Tapi gak tahu kenapa semua yang hadir tertawa terbahak-bahak. Saya hanya menjentikan jari seperti ini, tetapi semua orang tertawa. Saya hanya menggoyangkan saya, tapi semua orang tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam, semua orang makin tertawa. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh, saya nggak pernah merasa setolol itu. Lalu, pemimpin partai itu mendatangi saya, menjabat saya, memuji-muji saya. Katanya, saya adalah sosok yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai semua orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang kepada saya, sekarang ini menjadi pemimpin gak perlu cerdas atau pintar. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran karena kecerdasannya, tapi karena kemampuan disukai semua orang. Semakin banyak orang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan, tidak peduli kamu salah atau benar. Yang penting kamu tetap disukai banyak orang.
Kamu boleh bohong atau ngibul deh sesukamu. Yang penting orang tetap percaya dan menyukai kamu. Dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang menertawaimu, padahal sesungguhnya mereka menyukaiku. Orang seperti kamu lah yang dibutuhkan oleh partai. Saya kemudian didandani seperti orang penting dan didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu pilkada. Saya aja nggak tahu beda pilkada dengan pilkab. Tapi ada yang bilang pilkab itu nggak boleh coba-coba buat anak. Kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak pejabat dan anak pemimpin yang mengikuti coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu kenapa orang-orang menyuruh saya ikut pilkada. Padahal nih ya, ijazah pun saya nggak punya. Tapi mereka bilang, tenang aja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya pernah pilkada. Mungkin zaman ini sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang paling lucu yang bisa membuat mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya nggak pernah membuat orang tahu. Tapi ketika saya jadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang, betapa sialnya hidup saya.